Sesudah malam fajar mereka bersama Yesus, surga mulai. Habislah kerja, oh fajar mulia. Sesudah malam hari bermain. Sesudah malam pertemuan indah, tiada menangis, tiada kesal. Di negeri mulia tak lagi pisah. Sesudah malam hidup kekal. Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri Renungan Pagi. Kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami mohon Roh Kudus-Mu Engkau curahkan bagi kami di pagi ini saat kami membaca Renungan Pagi, sehingga kami boleh memahami firman-Mu di pagi ini. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan Pagi Harian, Kamis 10 April 2025 dengan judul, Apakah mata air Anda telah mencair? Ayatnya, orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada lidah mereka kering kehausan, tetapi aku, Tuhan, akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Yesaya 41 ayat 17 dan 18. Ketika mendengar kata spring, apa yang terlintas di benak Anda? Bunga bersemi, bakung, sakura, rumput hijau, dan sinar matahari, kelahiran kembali manakala ritme alam menjadi hidup kembali. Musim semi adalah waktu yang indah sepanjang tahun. Namun ada jenis spring lain, kawat yang digulung-gulung rapat, yang setelah diregangkan atau ditekan akan kembali ke bentuk semula. Kasur tempat tidur juga seperti itu, begitu pula trampolin dan mobil. Kadang-kadang kita memikirkan tentang efek memantul tersebut ketika kita berkomentar, "Look at the spring in his step." Lihatlah antusiasnya. Atau, "She'll spring back in a few days." Dia akan kembali lagi dalam beberapa hari. Ketika jiwa Anda terpancar tidak berbentuk lagi, apakah Anda memiliki apa yang diperlukan untuk mendapatkannya kembali? Anda mungkin berpikir Anda tidak bisa lagi kembali, tetapi Tuhan berpikir Anda bisa. Janjinya ditemukan dalam arti ketiga dari kata spring. Sejak pindah ke Tennessee, saya sangat terpesona dengan mata air sedingin es yang menyembur keluar dari antara lapisan bebatuan. Ada satu yang berbeda di bawah rumah kami di Cleveland. Selama berpuluh-puluh tahun, mungkin berabad-abad, mata air ini mengalir dengan aliran yang kuat dan membentuk sungai kecil yang berkelok-kelok melewati padang rumput. Sebelum adanya pendingin yang nyaman dalam ruangan, orang-orang menggunakan air dingin tersebut untuk menyimpan susu dan bahan mudah rusak lainnya. Kami menggunakan mata air ini untuk mendinginkan semangka pada acara pernikahan putri saya ketika kami kehabisan ruang dalam kulkas. Dan saya kemudian berpikir, suatu berkat yang luar biasa dapat memiliki sumber mata air. Jika Anda belum pernah melihat sumber mata air yang memancar, minumlah langsung dari air yang bening itu. Atau celupkan jari-jari kaki Anda ke dalamnya pada hari yang panas terik.
dan langsung terasa disegarkan kembali. Mungkin lebih sulit bagi Anda untuk memahami intensitas harapan dan kesembuhan dari jiwa saya yang hancur ketika membaca janji ini dalam Yesaya 41 ayat 17 dan 18. Aku akan membuat mata air dari tanah kering. Tuhan sedang berusaha mengembalikan sumber mata air ke dalam hidup kami. Bukan hanya sekedar mata air yang menetes, bukan tetesan-tetesan di sana-sini. Tidak, jika Tuhan merasa penderitaan membuat Tuhan hampa, Dia bisa membuat sungai dalam hidup Tuhan. Jika Tuhan berada dalam ketidakpastian di hutan belantara, Dia dapat menciptakan kolam air yang menenangkan untuk menyegarkan Tuhan. Jika hidup Tuhan menjadi kering dan tandus, Dia menjanjikan kepada Tuhan bukan hanya satu sumber mata air, tetapi sumber-sumber mata air yang melimpah. Tuhan, limpahkan jiwa saya dengan mata air kehidupan-Mu. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, di pagi ini kami memohon agar kiranya sumber mata air itu boleh hadir dalam kehidupan kami, baik hamba-Mu khususnya untuk pemirsa yang di rumah yang mendengarkan. Kiranya hari ini Bapa, kami boleh menjadi pancaran rahmat-Mu bagi sesama. Inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.